Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Arumsari dengan NIM 2021 SA011 dan saya sendiri Yunita Sari dengan NIM 2021 SA104 dari kelas SA3B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 3 yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik terdiri dari 5 kategori. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua yaitu tipe pengendalian manajemen, yang ketiga yaitu struktur pengendalian manajemen, yang keempat yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik, dan yang kelima yaitu ikhtisar. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi, maksud saya komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam yaitu pengendalian, dan yang ketujuh yaitu penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Yang kedua yaitu tipe pengendalian manajemen. Tipe pengendalian dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran sendiri digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga yaitu pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut yaitu yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima yaitu mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pada dasarnya terdapat 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya atau expense center.
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Contohnya seperti Departemen Produksi, Dinas Sosial, dan Dinas Pekerjaan Umum. Yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Contohnya, Dinas Pendapatan Daerah dan Departemen Pemasaran. Yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input atau expense dengan output dalam satuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya seperti BUMN, BUMD, objek pariwisata milik Pemda, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat yaitu investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya seperti Departemen Riset dan Pengembangan dan Balitbank. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom-up budgeting atau participative budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengembang fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Yang keempat yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi 1. Perumusan strategi, 2. Perencanaan strategi, 3. Penganggaran, 4. Operasional atau pelaksanaan anggaran, yang kelima evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Perlu diingat lagi, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi 4 step. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi menghasilkan strategi global atau makro yang kemudian dijabarkan menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program-program, kegiatan atau proyek dalam perusahaan biasanya disebut unit business level strategy. Yang kedua yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Step yang ketiga yaitu penganggaran.
Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir yaitu penilaian kinerja. Tahap akhir dari proses pengendalian manajemen adalah penilaian kinerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme penghargaan atau reward dan hukuman. Sistem pemberian reward dan hukuman itu digunakan sebagai pendorong bagi pencapaian strategi. Berikut kami lampirkan gambar proses perumusan strategi. Yang terakhir yaitu ikhtisar. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh yaitu penilaian kinerja. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.